subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Tewasnya Sisingamangaraja 12 dan tokoh-tokoh terlibat dalam Perang Batak. Sisingamangaraja 12 dianggap selalu mengobarkan perlawanan di seluruh Sumatera Utara. Kemudian untuk menanggulanginya, Belanda berjanji akan menobatkan Sisingamangaraja 12 menjadi Sultan Batak. Sisingamangaraja 12 tegas menolak iming-iming tersebut. Ya, baginya lebih baik mati daripada mengkhianati bangsa sendiri. Belanda semakin geram teman, sehingga mendatangkan regu pencari jejak dari Afrika, ya untuk mencari persembunyian Sisingamangaraja 12. Barisan pelacak itu terdiri dari orang-orang Senegal. Oleh pasukan Sisingamangaraja 12, barisan musuh ini dijuluki Si Gurbak Ulu Nabirong. Tetapi pasukan Sisingamangaraja 12 pun terus bertarung. Ya, Panglima Sarebut Tampu Bolon menyerang tangsi Belanda di Butar, sedang Belanda menyerbu Lintong dan berhadapan dengan Raja Opu Babiat Situmorang. Tetapi Sisingamangaraja 12 menyerang juga ke Lintong Nihuta, Huta Raja, Simanggarongsang, Huta Paung, Persingguran, dan Polung. Panglima Sisingamangaraja 12 yang terkenal, Amang Dopang Manulang, tertangkap dan Toko Parmalim yang menjadi penasehat khusus Raja Sisingamangaraja 12, Guru Somaling Pardede, juga ditawan Belanda. Ini terjadi pada tahun 1906, teman. Tahun 1907, pasukan Belanda yang dinamakan Kolonel Macan atau Brigadis Setan mengepung Sisingamangaraja 12. Tetapi Sisingamangaraja 12 tidak bersedia menyerah. Ia bertempur sampai titik darah penghabisan. Boru Sagala, istri Sisingamangaraja 12, ditangkap pasukan Belanda. Ikut tertangkap putra-putri Sisingamangaraja 12 yang masih kecil-kecil. Raja Buntal dan Pangkilim, menyusul Boru Situmorang, ibunda Sisingamangaraja 12, juga ditangkap. Kemudian Sunting Mariam, putri Sisingamangaraja 12, dan lain-lain. Tahun 1907, di pinggir kali Aik Sibulbulon di suatu desa yang namanya Sionom Hudon, di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Dairi yang sekarang, gugurlah Sisingamangaraja 12 oleh peluru Marsuse Belanda, dipimpin Kapten Christoffel. Sisingamangaraja 12 gugur bersama dua putranya, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, serta putrinya Lopian. Pengikut-pengikutnya terpencar dan berusaha terus mengadakan perlawanan. Sedangkan keluarga Sisingamangaraja 12 yang masih hidup ditawan, dihina dan dinista. Ya, mereka pun ikut menjadi korban perjuangan. Gugurnya Sisingamangaraja 12 merupakan pertanda jatuhnya tanah Batak ke tangan Belanda. Akhir perlawanan. Dengan meluasnya wilayah Batak yang jatuh ke tangan Belanda, daerah gerak Sisingamangaraja 12 semakin sempit, teman. Pengikut Sisingamangaraja 12 juga semakin berkurang. Dalam beberapa pertempuran, keluarga Sisingamangaraja ditawan dan membuatnya terdesak. Namun ia tetap berjuang hingga titik darah penghabisan. Akhirnya, Sisingamangaraja 12 gugur karena tertembak pada tanggal 17 Juni 1907. Ya, Perang Batak menyisakan banyak kesedihan, kehancuran, korban jiwa, serta penderitaan bagi masyarakat Batak. Keluarga mereka banyak yang terbunuh dan pemukiman hancur karena dibakar. Namun pihak Belanda mengalami krisis pendanaan setelah berhasil menaklukkan Batak. Pada saat itu, secara bersamaan, Belanda sedang menghadapi perlawanan rakyat Aceh, sehingga dana yang keluar cukup banyak. Dilihat dari sisi politik, dampak terbesar dari Perang Batak adalah jatuhnya wilayah Batak ke tangan Belanda. Sedangkan dari sisi ekonomi, Belanda semakin mudah melakukan monopoli perdagangannya yang merugikan rakyat. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Batak.
Ya, siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam Perang Batak? Yang pertama, Sisingamangaraja 12, lahir pada tanggal 18 Februari 1845. Ia memiliki nama lain Patuan Bosar. Nama tersebut ia gunakan ketika ia masih kecil, teman. Sisingamangaraja 12 dinobatkan menjadi raja ketika usianya masih 19 tahun. Pada tahun 1886, hampir seluruh Sumatera telah dikuasai oleh Belanda kecuali Aceh dan Batak. Pada awal tahun 1887, pertempuran Batak melawan Belanda mulai panas. Sayangnya pertempuran berakhir dengan tanah Batak yang berhasil dikuasai oleh Belanda. Iya teman, rakyat Batak ditimpa kesedihan mendalam atas wafatnya raja mereka. Sisingamangaraja 12 dikenal sebagai raja yang bijak. Ia juga anti perbudakan sehingga rakyat sangat mengagungkannya. Yang kedua, Van Dellen. Godfried Conrad Ernst Van Dellen lahir di Makassar pada 23 Maret 1863. Pada tahun 1888 ia ditugaskan ke Aceh yang sudah mengalami peperangan hingga bertahun-tahun, teman. Tahun 1904, Van Dellen diperintahkan untuk mendamaikan perlawan di Tanah Gayo dan Alas. Penugasan ini terdiri dari beberapa hal penting. Yang pertama, di Gajo Loeos, perlawanan harus dipatahkan. 12 penghulu didatangkan bersama-sama. Pilihan acak kepala daerah harus diakhiri dan mantan pejabat harus dijamin kedudukannya. Di Tanah Alas, perlawanan juga harus dipatahkan. Akhirnya, kedatangannya di Tanah Batak dan Pakpak hanyalah untuk mencari musuh, teman. Ia meninggal di Den Haag pada 22 Februari 1930 pada usia 66 tahun. Yang ketiga, Kapten Hans Christoffel. Nama lengkap kapten kelahiran tahun 1621 ini adalah Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen. Pada usia 10 tahun, ia diculik oleh pasukan tentara Hessian. Kemudian ia mengalami petualangan kehidupan militer selama 30 tahun berperang. Ia meninggal pada masa peperangan tanggal 17 Agustus 1676. Yang keempat, Pendeta Nommensen. Ikwer Ludwig Nommensen lahir pada tanggal 6 Februari 1834. Ia adalah seorang penyebar agama Kristen Protestan di Tanah Batak, teman. Pada tahun 1881, Nommensen pindah ke kampung Sigumpar dan tinggal di sana hingga akhir hayatnya. Selama pengabdiannya di Batak, ia telah membaptis 180.000 orang. Nommensen meninggal pada tanggal 23 Mei 1918 dan dimakamkan di Sigumpar. Nah teman, mau tahu sejarah lengkap masuknya agama Kristen ke Tanah Batak? Nantikan video berikutnya ya. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.